Baik, perkenalkan nama saya Natasha Silia dengan NIM 203030903032 dari Prodi Biologi. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan getaran dan gelombang. Apa itu getaran? Jadi, getaran merupakan suatu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Kesetimbangan yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Contohnya yaitu pada getaran pada bandul sederhana di bawah ini. Ketika bandul menempuh titik B, O, C, O, B, maka gerakan bandul disebut satu getaran. Ketika bandul menempuh titik B, O, C, maka gerakan bandul disebut setengah getaran. Simpangan terjauh pada bandul yaitu pada titik B ataupun titik C. Simpangan terjauh ini disebut dengan amplitudo. Nah, jika kita lihat pada gambar di bawah ini, amplitudo pada bandul adalah jarak O ke B ataupun jarak O ke C. Jadi, titik O ini merupakan titik setimbang. Jadi, getaran yaitu gerak bolak-balik suatu benda secara teratur melewati titik setimbangnya. Ketika bandul menempuh titik B, O, C, O, B, maka gerakan bandul disebut satu getaran. Ketika bandul menempuh titik B, O, C, maka gerakan bandul disebut setengah getaran. Simpangan adalah jarak antara kedudukan benda yang bergetar pada suatu saat sampai kembali pada kedudukan seimbangnya. Amplitudo adalah simpangan maksimum yang dilakukan pada peristiwa getaran. Periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran penuh. Dengan rumus T besar sama dengan T kecil per N, dengan T sebagai periode, T kecil sebagai waktu, dan N sebagai jumlah getaran. Frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran penuh yang dapat dilakukan dalam waktu 1 detik. Dengan rumus F sama dengan N per T, dengan F sebagai frekuensi, N jumlah getaran, dan T sebagai waktu. Karena frekuensi dan periode sama-sama terdiri dari jumlah getaran yang sama, maka kita dapat membuat hubungan persamaan antara keduanya. Frekuensi dan periode, jika dikalikan, akan diperoleh nilai sebesar 1. Jadi penghubungan antara frekuensi dan periode ini menghasilkan sebuah rumus, yaitu F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Perambatan getaran. Getaran tidak merambat ataupun terlokalisasi. Nah, inilah yang membedakan getaran dan gelombang. Sifat getaran. Yang pertama yaitu getaran dapat merambat. Yang kedua, getaran memiliki gerak bolak-balik pada titik kesetimbangannya. Yang ketiga yaitu getaran memiliki frekuensi. Contoh-contoh getaran. Yang pertama yaitu ayunan pada bandul jam. Yang kedua yaitu getaran pada batang penggaris. Yang ketiga, getaran pada dawai gitar. Yang keempat yaitu gerakan ayunan tangan saat berjalan. Apa itu gelombang? Jadi, gelombang merupakan getaran yang merambat. Nah,
Berbeda dengan getaran yang geraknya berpusat pada titik setimbang, gelombang justru bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Seperti contoh gambar di bawah ini. Seorang anak mengikat ujung seutas tali pada sebuah ranting pohon. Nah, kemudian anak tersebut menggetarkan tali lainnya ke atas dan ke bawah secara teratur. Nah, terlihat bahwa lama-kelamaan getaran ini tersebut merambat sepanjang tali hingga mencapai ujung tali. Cepat rambat dan laju gelombang. Dengan rumus yaitu V sama dengan lambda per T, ataupun V sama dengan lambda per F. Dengan V sebagai cepat rambat gelombang, lambda sebagai panjang gelombang, F sebagai frekuensi, dan T sebagai periode. Selanjutnya kita akan membahas tentang perambatan gelombang. Yang pertama yaitu gelombang berdasarkan medium perambatannya. Yang pertama ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya, pada gelombang bunyi. Seseorang dapat mendengarkan musik dan suara karena gelombang bunyi, merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga kita. Seperti inilah ilustrasinya. Kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang yang ini adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya yaitu pada gelombang cahaya, yaitu cahaya matahari. Gelombang berdasarkan arah perambatannya. Yang pertama yaitu gelombang longitudinal. Gelombang ini adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Dalam satu gelombang longitudinal terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Contohnya pada gelombang suara di udara. Yang kedua ada gelombang transversal. Nah, gelombang ini adalah gelombang yang arahnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya yaitu pada gelombang tali. Jadi ketika tali digerakkan ke atas dan ke bawah, arahnya tegak lurus dengan arah gerakan gelombang. Ini adalah contoh gelombang longitudinal, yaitu memiliki rapatan dan memiliki regangan. Untuk satu gelombang itu yaitu satu rapatan dan satu regangan. Gelombang transversal memiliki satu puncak dan satu lembah. Jadi untuk satu gelombang adalah satu puncak dan satu lembah, ataupun satu bukit dan satu lembah. Contoh gelombang. Yang pertama ada gelombang bunyi, yang kedua ada gelombang air laut, dan yang ketiga ada gelombang cahaya, yang keempat ada gelombang suara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.